Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang terminologi produksi program media video pembelajaran dalam mata kuliah, video, dan TV pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Putu Triska Agustina Putri dengan NIM 2011021002. Yang kedua, yaitu IGD Putu Krisnadharma Saputra dengan NIM 2011021014. Yang ketiga, Kiki Fatmawati dengan NIM 2011021015. Yang keempat, Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 2011021016. Dan yang terakhir, ada Cindy Putnovi Situmorang dengan NIM 2011021024. Selanjutnya kita masuk ke dalam peta konsep dalam pembahasan materi kali ini. Yang pertama ada bahasa visual, yang kedua bahasa audio. Dalam bahasa visual dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur visual, yang kedua ukuran visual, dan yang terakhir gerakan visual. Sedangkan dalam bahasa audio dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur audio, yang kedua fungsi audio, dan yang terakhir teknis audio. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu bahasa visual. Bahasa visual sebagai unsur utama dalam terminologi produksi, program media video pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 komponen, yakni unsur visual adalah unsur-unsur yang membentuk gambar atau tayangan visual suatu program media video pembelajaran. Unsur-unsur visual tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemain atau objek. Yang dimaksud dengan unsur pemain atau objek adalah unsur yang menyampaikan maksud atau makna pesan dari program media video pembelajaran yang dapat berupa artis atau aktor atau aktris utama maupun pemeran pembantu, orang-orang yang nampak di layar, benda-benda, dan dapat juga berupa tulisan. Yang kedua ada setting. Setting yang dimaksud adalah tempat atau lingkungan di mana pemain atau objek berada ketika direkam. Misalnya, setting pengambilan gambar di ruang kelas, di laboratorium, di ruang keluarga, dan tempat lain. Selanjutnya ada properti. Properti erat sekali kaitannya dengan setting, karena properti adalah merupakan bagian segala benda yang berada atau melekat pada suatu pemain atau objek dan dapat dipindah-pindah. Contoh, bila setting pengambilan gambar di ruang kelas, maka propertinya adalah papan tulis, meja belajar, kursi, lambang negara, gambar-gambar pahlawan, slogan-slogan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada lighting. Lighting adalah pencahayaan yang berfungsi untuk memberikan kesan tertentu dengan cahaya dapat digambarkan waktu pagi, siang, sore, atau malam. Cahaya juga dapat memberi tekanan pada bagian-bagian atau hal tertentu, sehingga memberi kesan bahwa bagian tersebut lebih penting dibandingkan dengan bagian yang kurang mendapat cahaya. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ukuran visual atau gambar. Ukuran visual merupakan ukuran besar kecilnya pengambilan objek oleh kamera, di mana berbagai macam ukuran visual memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda pula. Nah, berikut merupakan istilah-istilah yang perlu kita ketahui sebelum kita beranjak kepada macam-macam ukuran visual. Yang pertama, istilah yang disebut dengan istilah shoot. Shoot merupakan proses pengambilan gambar dari dimulai sampai dilepas. Yang kedua adalah cut. Cut adalah di mana saat terhentinya penekanan tombol untuk diganti oleh shoot yang baru. Yang ketiga adalah scan. Scan merupakan gabungan dari beberapa shoot secara berarti. Dan yang terakhir adalah sequen, di mana sequen adalah gabungan dari beberapa scan yang disusun menjadi definisi yang runtut. Macam-macam ukuran visual. Yang pertama, very long shot. Pengambilan gambar yang sangat lebar, objek utama gambar berada jauh dari kamera. Yang kedua disebut long shot. Pengambilan gambar dengan ukuran keseluruhan dari objek.
Yang ketiga, medium long shot, yang mana pengambilan gambar dari lutut ke atas objek. Keempat, medium shoot, yang mana pengambilan dari pinggang sampai ke atas jika objeknya manusia. Kemudian medium close up, ukuran yang diambil mulai dari batas dada sampai ke atas. Keenam, close up, pengambilan gambar dari dagu sampai ke kepala. Selanjutnya yang ketujuh ada big extreme close up, yang mana pengambilan gambar yang sangat spesifik, misalnya seperti pengambilan gigi saja, mata, hidung, dan lain-lain. Ke-8, one shot, yakni pengambilan gambar dengan satu objek saja. 9, two shot, yang mana pengambilan gambar dengan 2 objek. 10, three shot, pengambilan gambar dengan 3 objek. Selanjutnya ada group shot, pengambilan gambar dengan sekelompok orang. Kemudian selanjutnya ada big extreme close up, yang mana pengambilan gambar yang melibatkan 2 orang dan salah satu gambarnya diambil dari pundak pelaku lain atau foreground. Dan yang terakhir ada mirror shot, yang mana pengambilan gambar dengan bantuan cermin, di mana objek diambil dari cermin yang memantulkan suatu objek tertentu. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Hendra. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Kiki Fatmawati. Gerakan visual. Gerakan visual adalah proses terjadinya gerakan gambar dan pergantian shot yang disebabkan oleh gerakan objek, gerakan kamera di tempat, gerakan kamera berpindah tempat, dan proses editing. Ada 3 jenis gerakan visual, yakni yang pertama, gerakan primer, di mana gerakan primer adalah gerakan visual yang bersumber dari gerakan pemain atau objek yang mendekati atau menjauhi kamera. Yang kedua, gerakan sekunder, di mana gerakan sekunder adalah gerakan visual yang bersumber dari gerakan kamera yang terkadang disertai gerakan pemain atau objek. Ada beberapa gerakan sekunder yang perlu diketahui oleh penulis naskah, yaitu yang pertama, pan, atau singkatan dari panoramic shot, di mana pan adalah gerakan kepala kamera secara horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Yang kedua, tilt, di mana tilt adalah gerakan kepala kamera secara vertikal ke atas atau ke bawah. Ketiga, track atau dolly, di mana track atau dolly adalah gerakan kamera yang mendekati dan menjauhi objek yang direkam. Keempat, zoom, di mana zoom adalah gerakan panjang fokus lensa atau focal length kamera, seperti zoom in dan zoom out. 5. Crane, di mana crane adalah pengambilan gambar dengan kamera yang ditempatkan pada suatu alat berupa kendaraan kecil atau trolley yang dilengkapi dengan lengan-lengan katrol. Yang keenam, pedestal, di mana pedestal adalah gerakan kamera secara vertikal dengan menaikkan atau menurunkan batang silinder pedestal atau sejenis penyangga kamera. Yang ketujuh, follow. Artinya, kita diminta untuk memvisualisasikan dengan cara kamera mengikuti gerakan objek, baik melalui pan, tilt, track atau dolly maupun zoom. 8. Follow focus, di mana follow focus adalah pengoperasian kamera dengan cara mengubah fokus lensa kamera dari satu posisi objek bergerak ke posisi fokus berikutnya, sehingga visual objek di layar tetap tajam. 9. Fullback, di mana fullback adalah gerak kamera menjauh secara cepat dari suatu kegiatan atau action. Kemudian, gerakan visual yang ketiga yaitu gerakan tertiary, di mana gerakan tersier ini terjadi proses editing atau pada penggunaan beberapa kamera saat pengambilan gambar yang selanjutnya dicampur atau mixing. Beberapa contoh gerakan tersier yakni yang pertama, cut, di mana cut adalah masa peralihan antara 2 buah pengambilan gambar yang dihubungkan dengan menyambung kedua hasil pengambilan tadi menjadi satu. Yang kedua, fade, di mana fade adalah pemunculan gambar secara perlahan-lahan dari keadaan tidak ada gambar atau gelap ke keadaan gambar nampak jelas atau fade in, atau dari keadaan gambar yang jelas ke keadaan gelap atau fade out. Ketiga, dissolve, di mana dissolve adalah pergantian gambar dengan cara tumpang tindih secara perlahan-lahan.
Keempat, superimposi, di mana superimposi adalah perpaduan dua gambar atau lebih ke dalam satu frame atau bingkai. Kelima, efek, di mana efek adalah variasi visualisasi sebagai perubahan tambahan pada gambar. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang bahasa audio. Pada program media video pembelajaran, unsur-unsur audio adalah unsur pelengkap dari unsur visual yang disajikan. Ketika ada hal-hal yang sulit untuk divisualisasikan dapat diatasi dengan audio. Ada 3 bahasa audio yang meliputi. Yang pertama, ada audio suara. Pada program media video pembelajaran terdiri dari yang pertama ada dialog atau narration atau suara manusia, yang kedua ada musik, dan yang terakhir ada sound effect. Selanjutnya ada dialog, narration atau suara manusia, di mana dalam hal ini dialog, narration atau suara manusia berfungsi sebagai pelengkap untuk membantu bagian-bagian visual gambar tertentu yang sulit untuk dicerna penonton atau siswa. Misalnya untuk menggambarkan bulu kuduk seorang yang berdiri karena melewati tempat gelap dan sepi, tentu sulit untuk divisualkan dan menjadi aneh apabila divisualkan. Selanjutnya ada musik. Pemilihan musik yang pas dan mendukung unsur visual dapat menciptakan suasana yang dikehendaki, dimengerti, dan mengerti pendengar. Sadiman pada tahun 1193 mengemukakan macam-macam musik yang sering digunakan, diantaranya musik tema, musik transisi atau break, musik jembatan atau break, musik latar belakang, musik smash, musik penunggu, musik setting, dan extra. Yang terakhir ada sound effect. Agar program lebih mengesankan, maka sound effect diperlukan untuk membantu imajinasi pendengar, misalnya suara binatang, suara kendaraan, langkah kaki, orang tertawa, orang menangis, tembakan, senapan, orang menerima telepon, dan sebagainya. Penggunaan sound effect harus tepat dari segi sifat ataupun corak, penempatan volumenya, dan kemiripan dengan suara atau bunyi aslinya. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fungsi audio. Fungsi audio dalam program video berkaitan dengan kedudukan audio dalam program tersebut. Misalnya musik tema, transisi, smash atau disebut dengan kejutan, dan lain-lain. Musik yang digunakan dalam program video diantaranya pertama yaitu musik tema. Musik tema adalah musik yang menggambarkan watak atau situasi suatu program. Musik tema ini seringkali diulang-ulang dalam suatu program. Setiap kalinya, watak atau situasi yang diinginkan untuk ingin ditonjolkan, musik tema itu diperdengarkan. Musik tema dapat juga digunakan sebagai musik pengenalan program yang ditanyakan, dan setiap kali kita mendengar musik tema itu, akan diketahui bahwa program itu dimulai atau diakhiri. Bila musik tema digunakan sebagai pengenal tokoh, maka setiap kali tokoh itu tampil tentu diawali dengan musik tertentu. Yang kedua, musik transisi atau disebut dengan bridge. Musik transisi digunakan sebagai penghubung dua agenda atau adegan. Musik ini tidak perlu panjang. Musik transisi ini harus sesuai dengan suasana rata-rata dari program itu sendiri. Seringkali ada pembuatan program yang menggunakan musik tema sebagai musik transisi. Yang ketiga yaitu musik jembatan yang disebut dengan bridge. Dimana musik jembatan ini merupakan bentuk dari musik transisi yang berfungsi menjembatani dua buah adegan. Digunakan misalnya bila suasana adegan terdahulu berbeda dengan yang mengikutinya. Kalau suasana adegan terdahulu adalah suasana sedih, sedangkan suasana berikutnya adalah gembira. Musik jembatan ini harus diawali dengan suasana gembira dan diakhiri dengan suasana sedih. Yang selanjutnya yang keempat yaitu musik latar belakang. Musik ini digunakan untuk mengiringi pembacaan teks atau percakapan, maksudnya supaya teks lebih meresap ke hati pendengar. Karena musik ini dapat memberikan variasi,
memberi tekanan dan menciptakan suasana. Bila menggunakan musik latar belakang atau musik pengiring, musik itu harus betul-betul sesuai dengan suasana yang ingin diciptakan. Musik pengiring biasanya musik instrumental ya. Musik pengiring tidak boleh terlalu keras, terlalu lemah, atau berubah-ubah dari lemah ke keras. Yang kelima yaitu musik smash. Dimana musik smash adalah musik yang digunakan untuk membuat kejutan atau tekanan. Dimana musik ini digunakan dengan singkat, tepat, pada saat yang tepat. Tidak seyogyanya menggunakan musik smash terlalu sering. Yang keenam yaitu musik penunggu. Dimana musik penunggu adalah musik yang berfungsi untuk mengisi kevakuman meskipun hanya beberapa detik. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan keraguan bagi pendengar. Sebaiknya alat musik penunggu berupa pemain alat musik tunggal yang sesuai seperti beberapa nada dari bunyi piano, xilofon atau gamelan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu fungsi sting atau stinger. Musik sting adalah semacam musik smash, tetapi tidak terlalu mengejutkan. Musik smash ini dapat dilukiskan dengan permainan alat musik secara cepat dan pendek. Misalnya tuh beberapa gitar, piano, gamelan atau xylophone. Yang ke-8 yaitu extra. Dimana musik extra adalah musik penutup yang digunakan untuk menutup atau mengakhiri suatu program. Musik ini dapat memberi kesan jelas bahwa program yang disajikan telah berakhir. Biasanya digunakan musik yang sama dengan musik-musik intro lainnya, tapi bisa juga dengan musik yang khusus atau berarti terpisah. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cindy. Yang ketiga adalah teknis audio. Teknis audio merupakan cara audien atau siswa mendengar suara yang disajikan. Misalnya, yang pertama langsung keras didengar, yang kedua perlahan-lahan melemah, yang ketiga normal, dan sebagainya. Ada beberapa istilah teknis audio yang perlu diketahui. Yang pertama adalah fade in. Fade in merupakan perubahan sinyal audio yang terkontrol mulai dari suara masuk, semakin keras dan akhirnya normal. Yang kedua, fade out. Fade out merupakan suatu perubahan sinyal audio yang terkontrol mulai dari normal, melemah, dan akhirnya hilang. Yang ketiga ada crossfade. Crossfade merupakan cara peralihan dari suatu sumber yang lainnya perlahan-lahan, sementara itu muncul sumber suara lain secara perlahan-lahan juga. Yang keempat ada off-screen voice atau OSV. OSV merupakan teknis audio di mana suara terdengar tetapi orang sebagai sumber suara tidak nampak di layar. Yang terakhir ada on dan off mic. On mic bila suara diarahkan mendekati mikrofon, sedangkan off mic suara diarahkan menjauhi mikrofon.